Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah kita dipertemukan lagi pada pertemuan yang keempat. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita hidayah, taufik serta inayahnya agar kita terus istiqomah di dalam menuntut ilmu. Amin ya rabbal alamin. Naam, Iqra. Wa amma hifdzu ma yaqa'u fi ba'dil ahayini. Wa amma hifdzu ma yaqa'u fi ba'dil ahayini ay al-azmani. Wa amma ma hifdzu ma yaqa'u, dan adapun memelihara atau menjaga sesuatu yaqa'u yang terjadi fi ba'dil ahayini ay al-azmani, di dalam sebagian waktu. Ini terkadang-kadang saja terjadi. Kalau sholat kemarin setiap waktu sehari lima kali. Kalau ini tidak tentu, tergantung. 6. Kasolatil janazati, seperti sholat jenazah. Sholat jenazah ini tidak tentu, kadang sehari ada, kadang seminggu, kadang 2 minggu, kadang sebulan, tergantung siapa yang meninggal. Ada ndak orang meninggal? Kalau ndak ada yang meninggal, ndak ada sholat jenazah. Naam. Wa iyadati marḍa. Wa iyadati marḍa, dan menjenguk orang yang sakit. Dan menjenguk orang yang sakit. Ini juga terkadang tidak terus menerus. Tidak terus menerus. Kalau ada orang yang sakit, kita perlu menjenguknya. Naam. Wa nahwihima, dan seumpama keduanya, sholat jenazah dan menjenguk orang yang sakit. Naam. Fafardun ala sabilil kifayati. Fafardun ala sabilil kifayati, maka menjaga sesuatu yang terjadi di dalam sebagian waktu tadi hukumnya fafardun alal kifayati, maka hukumnya wajib atas kifayah. Fardu kifayah hukumnya. Nah, Idza qama bihil ba'du fi baratin,
idza qama bihil ba'du fi baldatin, apabila melaksanakan dengan fardu kifayah itu sebagian orang, walaupun hanya satu orang di dalam daerah tersebut, saqata anil baqina, saqata anil baqina, maka gugur kewajiban dari yang lainnya. Misalnya ada sholat jenazah, cukup satu orang, maka yang lain sudah tidak ada dosa lagi. Tapi yang dapat pahala ya yang mengerjakan, yang tidak mengerjakan dia tidak dapat pahala, tapi tidak berdosa. Sama juga contoh yang lain, menjawab salam. Kalau kita mengucap salam kepada orang banyak, maka itu hukumnya fardu kifayah. Cukup satu orang menjawabnya, maka sudah itu menggugurkan kewajiban. Yang lain tidak dosa, tapi tidak dapat pahala. Jadi kalau nya bagus, jawab semuanya. Nah, perlu diperhatikan, kalau kita mengucap salam kepada perempuan yang bukan mahram, ini hati-hati. Hukumnya bagaimana? Kalau laki-laki memulai salam kepada perempuan yang bukan mahram, hukumnya makruh. Perempuan yang bukan mahram menjawab salam, hukumnya haram, dosa. Atau kebalikannya, perempuan yang bukan mahram dia memulai salam, hukumnya haram. Laki-laki yang bukan mahram hukumnya makruh kalau dia membalas. Jadi hati-hati. Sama halnya kalau lewat surat atau SMS atau WA. Jadi jangan kita mengucap salam kepada perempuan yang bukan mahram, makruh. Kalau perempuan menjawab atau memulai salam, hukumnya haram. Makanya kakak sering menyampaikan kepada santri, apabila orang tua kalian mau WA kakak, yang ibu maksudnya ya, ibu kalian jangan pakai salam, karena haram hukumnya. Tapi langsung, Ustadz boleh minta izin, ada yang mau perlu, nah gitu misalnya. Jangan assalamualaikum, haram hukumnya. Kalau laki-laki menjawab makruh saja. Tapi makruh itu tidak baik, tidak disukai Allah dan Nabi. Nah, ingatkan ya. Nah, fa'in lam yakun fil baldati man yaqumu bihi, fa'in lam yakun fil baldati man yaqumu bihi, fa'in lam yakun, maka jika tidak ada fil baldati, di dalam daerah tersebut, di kampung tersebut, man yaqumu, orang yang melaksanakan fardu kifayah, tidak ada. Misalnya orang sakit, semuanya satu kampung tidak ada yang menjenguk, atau ada orang meninggal, satu kampung tidak ada yang mensolatkan jenazah, maka bagaimana? Nah, ishtaraku jami'an fil ma'sami, ishtaraku jami'an bil ma'sami, maka mereka semuanya mendapat dosa. Ishtaraku, maka bersama-sama mereka satu kampung tersebut, jami'an, semuanya bil ma'sami, di dalam dosa, kena dosa. Padahal kita santai di rumah, ada orang sakit, nggak ada, semuanya yang jenguk, kita yang duduk di rumah kena dosa juga. Kalau kita tahu ya, kalau kita mengetahuinya. Nah, fayajibu 'alal imami ay ya'murahum bidzalika. Karet. Fayajibu 'alal imami, Fayajibu 'alal imami, maka wajib atas seorang imam, seorang pemimpin, wajib hukumnya ya. Nah, ay ya'murahum bidzalika, ayyamurahum bidzalika,
bahwa dia memerintahkan kepada penduduk kampung tersebut dengan melaksanakan itu fardu kifayah, wajib. Jadi tidak mudah juga jadi pemimpin, jadi imam. Makanya perlu ilmu. Kalau kita pengen jadi pemimpin perlu ilmu. Silahkan mau jadi presiden, mau jadi gubernur, bupati, polisi, tentara dan lain-lain. Yang penting berilmu. Pejabat yang berilmu, pemimpin yang berilmu, itu lebih afdal. Wa yajburu ahlal baldati ala zalika. Wa yajburu ahlal baldati ala zalika. Dan dia wajib memaksa seorang imam, seorang pemimpin wajib memaksa penduduk kampung ala zalika, atas demikian itu melaksanakan fardu kifayah. Nah, misalnya Pak Lurah di desa ya, Pak Kades, ada orang meninggal, tidak ada yang ngurus, wajib memaksa, wajib memerintahkan serta wajib memaksa. Kalau tidak mau penduduk kampung melaksanakan, dipaksa supaya melaksanakan. Nah, fayambagi likulli muslimin, maka seharusnya bagi setiap muslim ayyashtaghila fi jami'i awqatihi, ayyastaghila, bahwa dia sibuk fi jami'i awqatihi, di dalam semua waktunya. Jadi harus disibukkan. Waktu-waktu kita jangan sampai kosong. Bizikrillahi, dengan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi banyak-banyak berzikir, baik zikir lisan, zikir hati dan lain sebagainya. Harus sering kita ingat Allah supaya hati kita ini tenang. Orang yang ingin tenang jiwanya, tenang hatinya, maka mesti dia sering berzikir. Wadu'ai, dan berdoa. Kita orang Islam mesti berdoa kepada Allah, dan doa itu menunjukkan kita perlu kepada Allah. Orang yang tidak mau berdoa, orang yang tidak mau meminta kepada Allah, itu sama dengan orang itu sombong kepada Allah, seakan-akan dia tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tadarru'i, dan merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita ini hamba Allah, memang layak kita merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, tunduk kepada perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, jauhi apa-apa yang dilarangnya. Wa qiraatil Qur'ani, dan membaca Al-Qur'an. Jadi kita mesti membaca Al-Qur'an. Tapi hati-hati, kita belajar Al-Qur'an, belajar ilmu tajwid. Jangan sampai kita membaca Al-Qur'an tapi salah membacanya. Jangankan kita mendapat pahala, malah mendapat dosa. Salah baca, apalagi salah huruf, jadi dosa nanti. Jadi benar-benar belajar. Was-sadaqatid dafi'atil bala'i, dan bersedekah yang mana sedekah itu menolak bagi bala musibah. Karena sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sadaqatu tardul bala wa tazidu fil umri. As-sadaqatu tarudul bala'a wa tazidu fil umri.
Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sedekah itu tarudul bala, menolak bala, menolak musibah. Nah, makanya sering kalau kita mau musafir, mau melakukan perjalanan, itu kita bersedekah walaupun sedikit. Semoga selamat di perjalanan. Yang tadinya mungkin Allah tentukan, Allah sudah takdirkan, takdir mu'allaq, kita ada musibah di perjalanan, ketika kita bersedekah ditolak balanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi kita ketimpa musibah berkah bersedekah. Dan orang yang bersedekah itu dia ada mesti apa? Punya uang. Yang pertama. Namun ya, ternyata tidak mesti harus punya uang. Sedekah itu dengan tenaga, dengan pikiran, sedekahkan, bantu orang, sedekah. Orang yang dermawan itu tidak mesti harus kaya. Orang yang sederhana pun bisa jadi dermawan. Bahkan orang miskin. Artinya begini, jangan menunggu kaya untuk bersedekah. Jangan menunggu kaya untuk bersedekah. Miskin kah, sederhana kah, sedekah. Bahkan sedekah 1.000 ya, sedekah 1.000 bagi orang miskin yang memiliki duit 10.000 itu lebih banyak nilainya daripada orang kaya bersedekah 1 juta. 1 juta bersedekah dia punya uang MM-an. Itu lebih banyak nilainya 1.000 kita bersedekah bagi orang miskin yang punya duit 10.000. Nah, jadi kita jangan nunggu kaya bersedekah itu. Nah, wa yas'alullaha ta'ala al-afwa. Wa yas'alullaha ta'ala al-afwa. Dan kita semestinya meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan kemaafan, supaya dimaafkan dosa kita. Kita banyak dosa, kita pinta, jangan sombong. Tiap hari kita berdoa supaya dosa-dosa kita dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Wal afiyata fid dunya wal akhirah. Wal afiyata fid dunya wal akhirati. Dan juga meminta keselamatan di dalam dunia dan akhirat. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah fid dini wad dunya wal akhirah. Bisa begitu kan? Atau ditambah Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah wal mu'afatad daimah fid dini wad dunya wal akhirah. Kita berdoa supaya diselamatkan dunia akhirat, disehatkan badan dan lain-lain. Nah, liyasunahu ta'ala 'anil bala'i. Liyasunahu ta'ala 'anil bala'i. Untuk apa kita berdoa? Supaya Allah menjaga dirinya yang berdoa tadi. Siapa yang berdoa? Supaya Allah apa? Allah jaga dia daripada musibah. Daripada musibah. Nah, Wal afati. Wal afati, dan penyakit-penyakit. Kita lagi berdoa. Jadi kita mudah-mudahan Allah jaga kita daripada musibah, bala serta penyakit-penyakit dengan berdoa. Nah, Fa inna man ruziqad du'a. fa inna man ruziqad du'a, maka sesungguhnya orang yang diberi rezeki berdoa. Maksudnya begini, orang yang ditakdirkan oleh Allah dia berdoa kepada Allah. Maka sesungguhnya orang yang Allah jadikan dia berdoa kepada Allah, nah, Lam yuhram al-ijabata. lam yuhram al-ijabata, maka tidak dihalangi akan dikabulkan doanya. Artinya apa? Hamba yang berdoa kepada Allah itu pertanda bahwa Allah
ingin mengabulkan doanya. Nah, jadi sering-sering kita berdoa. Nah, fa in kana al-bala'u muqaddiran. fa in kana al-bala'u muqaddaran yusibuhu la mahalata. Fa in kana al-bala'u muqaddaran yusibuhu la mahalata. Maka jika bala musibah itu sudah ditakdirkan Allah yang menimpa dia, kita sudah berdoa, ya Allah, selamatkanlah anak saya, selamatkanlah diri saya. Tiba-tiba kecelakaan, tabrakan, luka-luka, sakit. Kita sudah berdoa meminta keselamatan, namun Allah takdirkan tetap kita kena musibah. Itulah mahalata, tidak mustahil. Artinya kita berdoa, bisa saja keburukan tadi, musibah terjadi kepada kita. Nah, walakin yuyassirullahu ta'ala alaihi. Walakin dan tetapi yuyassirullahu ta'ala alaihi, Allah mudahkan dia atasnya musibah tadi. Nah, kita berdoa supaya selamat, ternyata tidak selamat, kecelakaan. Tapi kita berdoa, nanti Allah mudahkan, kita bisa menghadapi musibah tersebut. Dan amuk-amuk gitu lah, kita terima. Nah, wa yarzuquhu as-sabra bi barakatid du'ai. Wa yarzuquhu as-sabra bi barakatid du'ai. Dan Allah berikan dia sifat sabar untuk menghadapi musibah tersebut. Bi barakatid du'ai, dengan berkah doa. Nah, kita sudah berdoa, ya Allah selamatkan anak saya misalnya. Ternyata tadi kecelakaan, anaknya mau musafir, dia berdoa sudah, ya Allah selamatkan anak saya di perjalanan sampai tujuan. Ternyata di perjalanan tabrakan, kecelakaan. Nah, berkah kita berdoa, Allah mudahkan urusan, dan Allah berikan sifat sabar dalam menerima musibah tersebut. Kita ambil hikmahnya, bersabar, ada hikmahnya. Sabar kita menghadapi. Tapi kalau kita tidak berdoa, mungkin kita akan tidak terima. Tidak terima, ya Allah kenapa ini? Kenapa ini? Tidak terima. Hidup kita tidak tenang dan lain-lain. Nah, karena kita tidak berdoa tadi. Nah, wa amma tafsirul ilmi. Wa amma tafsirul ilmi, dan adapun pengertian ilmu. Nah, bahwa sifatun yatajalla biha. Bahwa maka dia ilmu sifatun, yaitu satu sifat, yatajalla yang menjadi jelas. Nah, biha liman qamasiya bihil mazkuru ay al-ma'lum. Itu jangan terlalu dekat mic-nya ya. Jadi ilmu itu apa? Sifatun, yaitu sifat yatajalla yang menjadi jelas, biha dengannya sifat, bagi siapa jelas? Liman qomat hiya, bagi orang qomat yang berada hiya, dia sifat. Nah, bihil mazkuru ay al ma'lumu, dengannya itu orang, oleh yang disebutkan, yakni yang diketahui. Artinya dengan ilmu, orang yang memiliki ilmu menjadi jelas sesuatu itu. Nah, itulah ilmu. Jadi sifatun yatajalla biha liman qamat hiya bihil mazkur. Satu sifat yang menjadi jelas dengan sebab sifat itu bagi orang yang memiliki sifat ilmu tadi yang disebutkan, yakni yang diketahui. Jadi jelas sudah dengan ilmu. Contoh, di asrama ada penghuninya, kita cari tahu, oh penghuninya ada 20 orang, maka jumlah orang di dalam asrama menjadi jelas. Itu ilmu namanya.
Nah, wal fiqhu huwa ma'rifatul daqaiqil wal fiqhu huwa ma'rifatu daqaiqil ilmi. Dan fikih itu adalah mengetahui yang rumit-rumit daripada ilmu. Bukan yang mudah-mudah, yang halus-halus pemahamannya, itu fikih sebenarnya. Jadi kalau orang ahli fikih itu paham masalah-masalah yang rumit, yang masalah-masalah yang dalam, itu baru ahli fikih. Nah, jadi kita kemarin ya sudah kita pahami semuanya, apapun jenis pekerjaan perlu ilmu. Misalnya kita menjadi seorang pedagang, wajib kita mengetahui ilmu perdagangan, gimana akad jual beli itu dan lain sebagainya. Maka orang yang berjualan namun dia tidak mau belajar tentang ilmu berjualan, ilmu dagang, berdosa, haram. Apa yang namanya khiyar, kadang banyak, bahkan sering orang tidak paham yang namanya khiyar. Maka secara tidak sengaja kebanyakan pada zaman sekarang penjual itu mengambil hak khiyar bagi si pembeli. Ada namanya khiyar majelis, ada khiyar syarat, ada khiyar aib. Itu perlu dipelajari supaya berkah hasil daripada perdagangannya, supaya Allah ridho, Rasulullah ridho. Dan juga setiap muslim perlu memiliki sifat-sifat mahmudah, sifat yang terpuji. Nah, itu perlu. Kita orang Islam itu kemarin saya sampaikan, ada yang masuk surga langsung tanpa hisab, ada yang dihisab dulu amal perbuatannya. Maka mereka orang-orang yang beruntung ketika dihisab amal baiknya lebih berat daripada amal buruk. Fa amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'aisyatir radiyah. Maka siapa yang berat amal baiknya, berat timbangannya amal baiknya, maka dia di dalam kehidupan yang memuaskan, yakni di dalam surga. Namun mereka yang amal buruknya lebih berat, maka tempat kembalinya neraka hawiyah. Wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah. Dan orang yang ringan timbangannya, yakni lebih berat amal buruk daripada amal baik, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Nauzubillah min. Kita wajib meyakini tentang dihisab amal kita di akhirat kelak. Terakhir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasun man kunna fihi hasabahullahu hisaban yasira wa adkhalahul jannah birahmatih. Ada 3 sifat yang mana apabila ada dalam diri seseorang, hasabahullahu hisaban yasira, maka akan Allah mudahkan, akan Allah ringankan hisabnya nanti pada hari kiamat. Yakni ketika dia ditimbang nanti amal ibadahnya, yang seharusnya amal buruknya lebih berat daripada amal baiknya, maka Allah ringankan, Allah mudahkan, yakni amal baiknya diterima, amal buruknya dimaafkan oleh Allah, sehingga dia dimasukkan oleh Allah ke dalam surga dengan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini perhatikan ya, 3 sifat, perhatikan, mesti kita renung. Ketika sahabat mendengar
Qalu mahia ya Rasulullah, apa dia ya wahai Rasulullah? Apa itu yang 3 macam? Tu'ti man haramaka. Yang pertama, engkau memberikan kebaikan kepada orang yang menghalangi kebaikan. Engkau tetap berbuat baik kepada orang yang tidak mau berbuat baik kepadamu. Walaupun dia jahat kepadamu, tetap kita berbuat baik. Kita diperintahkan oleh Allah berbuat baik kepada sesama, baik yang kita kenal, keluarga dekat kita, kerabat, teman, ataupun orang jauh atau yang tidak kenal, bahkan yang berbuat jahat kepada kita, tetap kita berbuat baik. Dan ketahuilah Allah sangat mencintai orang-orang yang berbuat baik. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Kata Allah apa dalam Al-Quran? Berbuat baiklah, sesungguhnya Allah sangat mencintai orang-orang yang berbuat baik. Yang kedua ya. Yang kedua, wa tasilu man qata'aka. Engkau sambung hubungan silaturahim kepada orang yang memutuskannya. Disambung hubungan kepada yang memutuskan. Orang yang mau menyambung hubungan silaturahim, Nabi kita memberikan kabar gembira dengan sabdanya, man ahabba ayyubsata fi aslahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi asarihi falyasil rahimah. Man ahabba, barang siapa yang menginginkan, ayyubsata lahu fi rizqihi, bahwa diluaskan rezekinya, wa yunsa'a lahu fi asarihi, dan dipanjangkan umurnya, yakni diberkahi umurnya, hidupnya penuh berkah, penuh ibadah, penuh taat, falyasil rahimah, maka hendaklah dia menyambung hubungan silaturahim. Yang ketiga terakhir, wa ta'fu amman zalamaka, dan engkau maafkan orang-orang yang berbuat zalim kepadamu. Itu sifat yang mulia. Sifat pemaaf adalah sifat yang mulia. Sifatnya para nabi, para rasul, para aulia Allah. Orang yang bersifat pemaaf akan Allah tambah kemuliaan. Sebagaimana sabdanya, wa ma zadallahu abdan bi'afwin illa izza. Dan tidaklah Allah tambah kepada seorang hamba dengan sifat pemaaf, melainkan akan Allah tambah kemuliaannya. Namun mereka, orang-orang yang berbuat zalim kepada sesama, inilah orang-orang yang disebut Nabi dengan muflis, orang yang bangkrut. Pada suatu saat ketika Nabi berkumpul dengan para sahabatnya, ya ashabi atadruna manil muflis, wahai sahabatku, apakah kalian tahu siapa orang yang muflis, siapa orang yang bangkrut? Maka para sahabat menjawab, al muflis bina man la dirhamalahu wala mata. Orang yang bangkrut menurut kami adalah orang yang tidak memiliki uang dan harta benda. Namun ketahuilah, bukan itu yang dimaksud Rasulullah. Orang yang bangkrut yang dimaksud Rasulullah adalah apa? Nabi kita menjawab, orang muflis, orang yang bangkrut adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala ibadahnya. Di hari kiamat dia datang membawa pahala sholatnya, pahala zakatnya, pahala puasanya, dan sebagainya. Namun dia di dunia menzolimi sesama, berbuat zolim kepada orang, maka dia perlu menebus kezoliman dengan cara menyerahkan pahala ibadahnya kepada orang yang dizolimi. Dan ketika habis pahala ibadahnya, namun tebusan orang yang dizolimi belum tercukupi, maka dosa-dosa orang yang dizolimi diserahkan kepadanya, sehingga dia dilemparkan ke dalam api neraka. Nauzubillah. Itulah
orang yang bangkrut, orang yang muflis menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bukan termasuk orang yang muflis, orang yang bangkrut. Amin ya rabbal alamin. Nah, mungkin ini yang dapat disampaikan, mudahan bisa dipahami dan diamalkan. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu alam bisawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa ilman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.